Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak hebat? Bu Supi harap semoga anak-anak selalu diberi kesehatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini Bu Supi akan mengajarkan tentang tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan karya tentang berbagai cara penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang energi alternatif. Macam-macam energi alternatif penghasil listrik. 1. Pembangkit listrik tenaga angin. 2. Pembangkit listrik tenaga surya. 3. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. 4. Pembangkit listrik tenaga air. 5. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Dan 6. Pembangkit listrik tenaga biomasa. Energi alternatif yaitu energi yang berasal dari alam yang dapat terbarukan, bukan energi fosil. Keuntungannya, pertama, lebih ramah lingkungan. Kedua, bebas polusi. Ketiga, sumber energi ada dalam jumlah tak terbatas. Keempat, memiliki jangka waktu habis yang lama. Kelemahan energi alternatif. 1. Biaya instalasi awal lebih besar. Kedua, hanya bisa dibangun di tempat tertentu. Ketiga, masih bergantung pada cuaca daerah sekitar. Dan keempat, belum efisien karena jaringan belum lengkap. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam atau bahan semikonduktor yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya sering dipasang di atap rumah untuk mencukupi kebutuhan listrik di rumah tersebut. Cara kerja panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya atau sel fotovoltaik. Sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Cara kerja panel surya. 1. Panel surya mengubah cahaya matahari yang diterima menjadi arus yang dialirkan menuju solar change controller yang mengatur arus listrik searah atau DC untuk disimpan di baterai. Kedua, arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter yang mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Ketiga, energi listrik berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Sumber energi biomasa. Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup, seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, dan limbah pertanian. Salah satu contoh dari energi biomasa yaitu berupa kotoran ternak. Kotoran ternak ditempatkan dalam suatu penampungan atau wadah. Kemudian, di dalam penampungan atau wadah tersebut, terjadilah pembusukan kotoran yang akan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah sebagai uap dan pembakaran yang hasilnya akan digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Kemudian,
terjadilah energi listrik yang hasilnya akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Pertama, angin yang mengenai baling-baling kincir akan menyebabkan turbin dalam kincir bergerak. Kedua, turbin akan berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Ketiga, transformator akan menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Keempat, listrik akan didistribusikan melalui jaringan listrik ke pemukiman. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu Supiani tentang energi alternatif. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap di rumah, menjaga kesehatan, dan selalu semangat dalam mengikuti PJJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.